Aku bahas Ya. prediksi kita akurat minggu lalu, terus Madrid tadi malam baru ke Liverpool ya Pak. Oke. Siapa golnya? Bellingham, Mbappe, sama siapa? Diaz, Brahim. Oh, yang kedua Brahim Diaz. Tapi bukan Lego ya, bukan Lego gitu ya. Bukan. Kalau Lego rumit itu kan tinggal yang lipat-lipat itu model kayak mainan anak-anak itu kan. apalagi pialanya di Legoin lebih rumit. Iya, harusnya tuh. Mau salah Liverpool, Madrid kali ya Pak ya. Iya. Atau Plymouth. Oke. All good. Oke. 3, 2, 1, action. Balik lagi di Top of the League, di mana kita bakal ngebahas berita terupdate seputar sepak bola baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sekarang kita udah masuk di episode kedua. Formasi masih sama ya, masih sama gua, sama Nadif dan Padika. Dan semoga kita bisa sampai 100 episode lah Pak ya. Kurang ya. Pokoknya nih semoga bisa long last, minimal 100 dan terus sampai ribuan, bahkan pokoknya manjang terus ya program ini. Dan kita bakal bahas review-review sedikit nih hasil pertandingan akhir pekan lalu. Dan ternyata prediksi Nadif dan Padika akurat di derby Madrid 1-1. Nah ini jangan diremehkan ya guys ya, prediksi dari kita ya. 1-1 dan lu ngeprediksi Mbappe ya, Mbappe ngegolin ya. Iya. Gimana? Emang udah sesuai kapasitas mereka 1-1 atau mungkin Madrid deserve 3 poin? Ya seperti yang kemarin gue sama Pak Dika bahas, ya Real Madrid kita lihat dari sisi pertahanannya dia agak pincang. Tapi Atletico Madrid dia ingin mengejar Real Madrid untuk menyalip supaya menjadi juara La Liga. Jadi sama-sama ada kekuatan dua-duanya. Jadi ya kita memprediksikan imbang dan akhirnya hasilnya juga imbang. Dan sekarang jadinya klasemen rapat banget ya Pak ya. Sangat rapat. Nah, kita lihat nantinya akan end up-nya seperti apa karena keduanya masih sangat potensi ya. Iya. Kalau lihat dari kualitas cara bermain yang seperti kita katakan kemarin kan. Kita prediksi kemarin, pertandingan berlangsung ketat dan ya menyajikan semua sajian pertandingan yang berkelas banget gitu. Dan nggak boleh asal berucap di sini karena ketika ngomongin sedikit Liverpool, bahaya Liverpool musim ini nggak boleh belanja. Kena deh. Iya, ternyata memang hasil di Liga Inggris, FA Cup, Liverpool pemimpin klasemen Premier League, pemimpin klasemen di Champions League, kalah sama juru kuncinya Liga 2 Inggris. Yeah. Itu gimana tuh Pak? Ini kan walaupun dengan tanpa Van Dijk, tanpa Salah itu kan wajar ya, karena ini juga salah satu rotasi, tapi kan masih ada Luis Diaz dan beberapa pemain inti lain. Itu salahnya di mana Pak? Kalau kita pertama bicara dulu tentang Arne Slot gitu, misalnya dia akhirnya mencoba untuk memilih untuk memakai pemain lapis atau pemain muda, menambah pengalaman, terus kemudian mempercayakan kepada deputi-deputi yang akhirnya boleh selama ini duduk di bangku cadangan. Itu adalah pilihan betul karena memang harus lawan Everton, terus kemudian 15 hari kalau nggak salah atau 16 hari ada 5 pertandingan ke depan. Akhirnya memainkan squadnya yang boleh dikatakan anak-anak muda ini, tapi ternyata memang dia belum merasakan kan the magic of FA Cup. Yeah. Dan ini pernah dulu juga Rafa Benitez juga pernah kena waktu mimpin Liverpool, dia juga ya udahlah dengan alasan rotasi. Dan memang boleh dikatakan untuk Plymouth sendiri dengan manajer baru dari Bosnia, dia juga punya saya sangat impress ketika dia melakukan team talk pertama kali ketika memimpin. Dia masuk di pertengahan musim mencoba memperbaiki Plymouth meskipun sekarang masih ada di juru kunci, dan tapi kita lihat benar-benar nggak mudah pertandingan kemarin. Dan ya the magic of FA Cup, semuanya bermain luar biasa, kipernya apalagi, dan mengandalkan Darwin Núñez sendiri untuk mencoba untuk mengembalikan kayaknya nggak cukup ya. Dan lini tengahnya sih kemarin agak PR, nggak cukup kuat karena away di melawan tim championship, kayaknya Harvey Elliott apalagi pemain muda Nyoni, terus kemudian
belum bisa Belum untuk bisa ya. mengimbangi semangat para pemain Plymouth sendiri. Nah ini apakah ini salah satu bukti bahwa harusnya Liverpool belanja Pak di Januari? Betul, harusnya belanja, apalagi kalau misalnya memang mau coba apapun bentuknya lah, quadruple atau treble ataupun akhirnya hanya secure 2 target Champions League dan juga Premier League, ya kan? Ya kita lihat nanti jadwal padat yang ke depan akan seperti apa, tapi saya rasa kalau dari sisi DNA-nya memang DNA untuk fokus di Premier League dan juga Champions League. Kita lihat juga final League Cup lawan Newcastle. Iya. Pertandingan yang pasti akan seru juga sih. Dan di Champions League juga peluangnya juga masih terbuka banget ya karena udah otomatis lolos di 8 besar. Betul. Jadi mungkin bukan treble tapi semacam mini treble kalau misalnya menang semua karena kan tetap dapat Carabao, Premier League sama Ya. Champions League sebenarnya kan. Ya. Dan kita juga lihat Div kemarin di FA Cup banyak tim besar juga yang out. Chelsea out, Spurs out. Dan Spurs ini musim ini nih lagi lumayan parah banget di Premier League di peringkat 14 atau 15. Di bawah MU. Di bawah MU bahkan. Nah, itu apa sih yang salah dari Ange Postecoglou nih? Iya. Sebenarnya Tottenham Hotspur kita ngelihat dari FA Cup, Carabao Cup, dia exit dua-duanya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi championnya atau sisi Eropanya, dia masuk ke 16 besar kan. Kemarin dia menang juga. Cuman kalau misalkan kita lihat dari Tottenham Hotspur ini, performa dia memang startnya agak kurang ya memuaskan juga. Padahal kita lihat dari pemain-pemain depan yang sudah berpengalaman, terus juga yang dari Juventus yang Kulusevski. dia juga udah dari musim lalu juga udah cukup berkembang adaptasi dengan Liga Premier League. Cuman ya mungkin itu belum bisa menempatkan bagaimana Tottenham Hotspur ini supaya bisa eksis di Premier League. Klasemen jauh. Dan Postecoglou nih sering beralasan timnya full cedera, Pak. Betul. Dan apakah jika memang full tim hasil akan berbeda atau mungkin cara mainnya si Postecoglou nih? Karena kan lumayan sering dikritik ya mereka bermainnya cukup naif mungkin ya karena tetap bermain terus nyerang mau lawan siapapun nyerang. Nah itu pendapat dia tentang badai cedera ini valid nggak Pak? Atau mungkin emang taktiknya aja yang harus diubah? Kalau prediksi ataupun kita bicarakan ketika Postecoglou masuk, memang harusnya bisa membawa Tottenham bisa ke level berikutnya nih. Ya meskipun kalau misalnya menang trofi juga masih berat, tapi kalau dikatakan sebenarnya dengan squad yang ada terus kemudian juga gaya mainnya kita lihat menjanjikan. Iya, tapi akhirnya memang badai cedera itu memang nggak boleh disepelekan gitu kan, apapun bentuknya kita harus lihat bahwa itu alasan yang cukup valid karena hampir kalau semua klub di dunia ini yang nggak punya boleh dikatakan bench yang nggak cukup deep pasti akan kena juga imbasnya sih. Kalau kita lihat juga performa Son juga mungkin khusus di Premier League kali ini drop banget. Dan biasanya kan dia juga adalah seorang yang diandalkan juga yang buat para yang main di Fantasy Premier League juga. Iya, Son tuh jaminan juga kan. Walaupun mahal tapi lumayan sering membawa poin tuh di FPL. Ya kan? Terus Solanke juga nggak masuk sesuatu yang ya skema ataupun seperti apa. Terus kemudian juga pemain-pemain lainnya juga kalau kita lihat belum lah bisa membuat sebuah hal yang baik untuk bisa berbicara duet Romero terus kemudian Mickey van der Ven ya kan, Pedro Porro juga musim awalnya kemarin juga harusnya tampil bagus juga, musim ini juga belum kelihatan, kiper juga berkali-kali cedera gitu kan, akhirnya ya itulah musim ini yang kita berharap dia bisa selamat karena adalah tim yang memang masih sangat disegani juga lah di Premier League dan juga di Eropa lah. Dan emang secara permainan nih sebenarnya Spurs cukup entertaining ya mainnya dan menarik untuk ditonton. Tapi peluangnya kira-kira untuk Spurs musim ini di Premier League dari lu finish berapa Div dengan hasil yang terus diterima sekarang? Iya mungkin dia bisa masuk di 10 besar tapi ya dia hanya mengisi papan tengah dengan kondisi saat ini ya. Kalau kita melihat statistik dia ke belakang ya mungkin dia hanya di papan tengah saja. Kalau dari Padika 10 besar lo dulu deh Mir, coba lo prediksi coba kalau Tottenham. Kalau dari gua kayaknya berat ya karena kecuali mungkin beberapa pemainnya balik mungkin bisa 10 besar tapi kayaknya ngelihat Werner depan gawang kayaknya selalu itu ada miss. Apa ya sama ini harusnya dibahas nih cuman nggak ngerti juga tuh ya. Dari di Chelsea itu di Chelsea one on one antara pelan atau nyamping itu
susah banget Sedangkan di ngegolin. Bundesliga Di top ya, Mer, ya. Bundesliga top banget kan. Itu juga jadi masih misteri terus. Kalau lo main jago nggak? Jago di FIFA tuh enak-enak aja sebenarnya Werner tuh. Bingung juga. Dan sebenarnya kan di atas kertas ada Kulusevski tadi, Iya. ada Son, ada Solanke, ada Madison. Madison. Terus di belakang Romero sama Iya. Van de Ven. Sebenarnya kan not bad banget kan. Betul. Jadi berapa? Peringkat 12 kali. Ya nggak 10 tapi 12. 12 karena itu berarti hampir sama sih. Gue juga kemungkinan memilih angka 12. iya. Di atas MU berarti. Dia paling di atas MU karena MU mungkin 15 ya. Waduh. Tapi ini emang menarik banget sih Spurs Iya. karena balik lagi Postecoglou nih juga kayaknya fans juga nggak terlalu banyak yang mau dia out ya, padahal hasilnya Ya. udah bisa dibilang parah banget. Tapi justru mereka protesnya ke owner nih kayak Ya. ganti pelatih mulu nggak dapet piala Karena gitu siapa kan. stok pelatih juga kan, kadang-kadang harus lihat juga dari situ. Benar. Orang Gerrard sekarang diisukan balik lagi ke Glasgow Rangers. Iya, Karena benar. stoknya udah gak ada juga Benar. gitu. Karena kan. kemarin juga udah pakai Mourinho, pakai Conte juga kayaknya sama Bener juga, aja. bener juga. Jadi kayaknya emang Spurs nih ada yang salah ya Iya, iya, bener. dari dalam. Oke, kita juga ngomongin hasil Champions League tadi malam. Madrid menunjukkan DNA Champions League-nya Yes. dan balik lagi emang Madrid versi UCL knockout itu Iya. emang beda banget ya. Ketinggalan 1-0, 1 sama, ketinggalan lagi 2-1, Mhm. terus jadi 3-2 dan Mhm. Bellingham yang kayak kita bahas minggu lalu, Pak. Iya. Bisa step up lagi di big games seperti ini. Mhm. Pendapatnya gimana, Pak, tadi malam? Kalau di luar Bellingham dulu, pertama gue ngelihat saat ini dengan situasi agak kritis di barisan belakang, tapi formasi Real Madrid mungkin menjadi pattern mereka untuk menghadapi partai-partai penting. Oke. Kemudian yang pilihan yang cukup menarik Valverde di kanan, ya kan. Betul. Terus kemudian ada Tchouaméni di center back, ya kan. Baru Camavinga-nya ditaruh di midfield. Nah, tapi yang jelas adalah bagaimana Valverde ini sebenarnya lebih mudah nih ngasih bola-bola through ball Iya. ke duet pelari sprint itu untuk bisa menciptakan chaos di pertahanan lawan. Dan itu terbukti semalam. Ada banyak hal yang kalau kita lihat Valverde berkali-kali dengan umpan yang signature-nya dia tuh berkali-kali untuk bisa menghasilkan, dan sebenarnya kalau ngelihat 3-2 bahkan bisa lebih sih sebenarnya itu, ya kan. Dan- Kalau Ederson juga mainnya kemarin semalam cukup lumayan Cukup sebenarnya. lumayan Ederson. Ya, jadi bahaya buat lawan-lawan Real Madrid di La Liga. Kayaknya sih kemarin kita bahas agak bisa dikejar, tapi kalau ngeliat permainan semalam kayak kita masih di sini nih gitu kan. Raksasa, dan apalagi biasanya juga menjawab lah. Brahim Diaz luar biasa juga kemarin Luar juga biasa. mainnya. Dan itu kan di tengah juga ada Ceballos. Ada Jadi ini Ceballos. sebenarnya pemain cadangan mereka juga bisa step up Ya, mengisi benar. badai-badai cedera ini. Dan ngomongin DNA UCL Madrid nih, lu percaya nggak Div dengan DNA Madrid yang tiap musim bisa dapat hasil yang kayak gini? Tiap injury time ada aja gebrakannya tiba-tiba gol. Menang. Kalau ngeliat City lawan Madrid tuh orang-orang tuh udah pasti agak, maksudnya kita menonton tuh pengen sampai akhir gitu, karena akan terjadi sesuatu mungkin nanti Iya. di extra time. Iya, sama kayak kemarin Vinicius colok bola langsung sprint, kasih bola Bellingham, shooting, gol, 3-2, Udah game 3-2 over. selesai. Itu bener-bener ya DNA Real Madrid, UCL, wow, Ya. menakutkan Dan- sekali. Di leg 2 nanti di Bernabeu prediksinya gimana? City bisa nggak nih? Kayaknya enggak. Enggak ya? Madrid kayaknya akan Beneran. lolos. Kalau kita lihat gaya permainannya juga semalam juga City belum keluar gitu loh, masih terbebani ya kan, masih ada beberapa hal yang boleh dikatakan mereka kunci gampang banget, dari Foden di kanan terus kemudian cut inside, terus yang harus dilihat sebenarnya pemain-pemain barunya juga masih belum step up juga gitu ya. Dan ya menarik lah berikutnya untuk langkah Madrid di Champions League, bisa ketemu siapa, lawan siapa nanti ketika drawing yang di Iya. Big 16-nya lagi ya. Kalau dari lu gimana? City Gua mau peluangnya- sedikit berbeda, karena City oleh Pep Guardiola pasti dia udah beberapa kali kebelakangan ini mengalami kekalahan. Oke. Pasti dia juga berbuat sesuatu untuk, dia sudah beli pemain dengan harga mahal. Pasti dia ingin melihat kualitasnya. Walaupun memang belum step up semua, pemain-pemain Ya. juga belum perform semua, tapi mungkin akan menjadikan pertandingan yang seru ya. Mungkin bisa menjadi diimbangi atau
mungkin bisa menang. Ya let's see. Dan emang musim lalu ketemu dan emang match ini sampai adu penalti bahkan, dan ini gue yakin walaupun mungkin juga berat ya City, tapi at least bakal tetap entertaining sih di leg kedua Betul, nanti. setuju. Dan di akhir pekan ini di Serie A ada Inter Milan melawan Juventus. The Battle of Thuram. The Battle of Thuram. Anaknya Thuram. Ya kan, Marcus lah sama Kevin. Nah, tapi ini kan udah historinya udah panjang banget nih, Pak. Ya. Inter lawan Juve. Bahkan dari dulu, bahkan mungkin peak-peaknya Serie A itu ada match yang memorable nggak Pak dari pertandingan antara Inter sama Juve? Ya tentu saja, kalau misalnya kita lihat zaman dulu bintang-bintangnya ini adalah jaminan ya kalau pertandingan yang big rival seperti ini. Tapi sekarang mungkin Inter yang boleh dikatakan lebih percaya diri, mereka peringkat kedua. Terus kemudian Juventus sendiri baru menemukan form, 3 pertandingan beruntun mereka menang, ya kan. Terus kemudian juga hadirnya striker baru, Colomwani, ya yang memang dia masih bisa keluar dari mimpi buruknya World Cup, nggak tahu itu ya. Oh iya, 1-on-1 sama Emi itu mematahkan mimpi satu negara dan dunia. Ya hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Tapi terus kemudian di barisan belakang juga Juve akhirnya juga bisa menemukan perpaduan sempurna. Dia geser Timothy Weah dari yang sayap kanan jadi mundur ke bek kanan sekarang. McKennie-nya yang biasanya di bek kanan akhirnya didorong maju ke midfield. Itu menjadi sebuah hal yang cukup lumayan positif buat Juve, ya kan. Tapi kalau this one Inter Milan solid banget. Mainnya juga everything kayak simple. Terus mereka Barella, terus kemudian juga yang sangat menarik adalah bagaimana Lautaro jaminan juga, ya kan. Marcus Thuram juga kayak udah antri aja nih siapa yang cetak gol, giliran aja dari mereka. Jadi ini jaminan pertandingan yang menarik. Tapi bisa jadi prediksi sebelum ditanya langsung aja kayaknya bakalan ada kejutan sih. Oh, bakal ada kejutan. Mungkin Juve akan bisa mencuri kemenangan di sini. Dan ini bakal menjadi pertandingan krusial karena Inter lagi title race sama Napoli. Dan walaupun Juve sebenarnya mereka kan pelatih baru ya sama Thiago Motta, masih adaptasi mungkin, tapi peluang untuk finish di UCL juga masih terbuka banget. Mereka habis menang juga lawan PSV. Ya, dan ini bakal menjadi pertandingan yang menarik sih, apalagi untuk title race-nya Serie A ya. Kalau dari lu, Div, ngelihat Colomwani udah mencetak 5 gol padahal baru gabung di Januari. Dia bakal jadi dia bakal make the difference gak kira-kira? Ini di media sekarang tuh dia lagi disebut-sebut akan dipermanenkan oleh Juventus. Karena ya dia baru Januari kemarin didatangkan dan udah 5 gol. Kalau misalkan secara statistik transfer musim dingin ini mungkin dia yang paling, ya namanya mungkin paling atas. Betul. Karena ya dia pemain pinjaman didatangkan cetak 5 gol itu sebenarnya agak sulit untuk bisa cepat adaptasi gitu ya. Nah, dia menunjukkan kualitasnya. Dan mungkin pertandingan nanti Juventus lawan Inter Milan ini ya dia bisa menjadi sosok pembeda untuk Juventus. Tapi kalau misalkan gue diminta prediksi nih, kayaknya gue akan memilih Inter Milan karena mungkin Inter Milan akan tetap mempertahankan gelar juara bertahan ya. Mungkin dia akan Inter juara lagi ya. Iya, dia akan meraih gelar ke-21 mungkin untuk Serie A. Dia benar-benar ingin mengejar ya Inzaghi gak mau kalah gitu ya. Kalau dari gue sih pertandingan ini mungkin masih punya Inter, tapi untuk juara mungkin masih Napoli sih. Napoli dengan Conte dan dia punya striker kayak Lukaku, kayaknya sih mungkin Serie A musim ini Napoli, tapi who knows Inter karena di UCL juga mereka bermain solid. Jadi pertandingan ini bakal menarik banget. Oke, kita sekarang ke Bundesliga. Kita bahas Liga Jerman. Di Liga Jerman ada Leverkusen melawan Bayern Munchen. Ini 2 pelatih yang terutama mungkin di Kompany ya, karena di era saya nih Pak, Kompany ini pas SD nih kaptennya City, main sama City dia jadi back, sekarang udah jadi pelatih Munchen. Dan sekarang posisi 1 unggul 8 poin dari Leverkusen, tapi ini 2 pelatih muda, Xabi Alonso juga masih baru, masih fresh grade lah dua-duanya. Ngelihat 2 pelatih muda ini gimana Pak? Saya suka apa yang dilakukan revolusi yang dilakukan oleh Vincent Kompany terhadap personal brandingnya dia sebagai pelatih. Karena boleh dikatakan sebelumnya banyak orang mencibir bahwa kenapa
FC Bayern harus memilih Vincent Kompany. Tapi ternyata pola permainannya berjalan bagus, menghidupkan Manuel Neuer sebagai the real sweeper sendiri, backup computer dari belakang. Terus kemudian mereka nggak berhenti juga untuk mencetak gol dengan dukungan yang kembali lagi dari sisi attackingnya kerasa luar biasa. Terus kalau kita lihat Xabi Alonso, tetaplah Xabi Alonso yang tiba-tiba mencuat namanya. Benar. Karena memainkan permainan yang luar biasa sekali dari apalagi musim lalu yang membuat sebuah kejutan. Tapi memang agak drop ya Leverkusen tahun ini. Tapi kalau misalnya kita lihat bahwa duel dua pelatih yang sangat tactical ini sekarang ini menjadi kayak mereka both of them is the thinkers gitu kalau memikirkan bagaimana caranya untuk membuat sebuah revolusi game permainan sepak bola yang baru. Biasanya karena banyak sekali permainan high pressing, kemudian keluar dari high pressing itu gimana solusinya gitu kan. Kayak tadi juga Thiago Motta salah satu pelatih yang juga merevolusi taktik-taktik ini. Jadi memang pertandingan sangat layak ditunggu, meskipun FC Bayern masih kayaknya bakal mungkin bisa lebih matang ya kali ini untuk Leverkusen. Dan ngomongin tadi pelatih, emang sekarang trennya nih mulai banyak klub yang mengambil pelatih-pelatih yang bekas pemain yang masih muda. Dan mungkin pelatih-pelatih kayak let's say Mourinho dan Conte itu mulai nomor sekian lah. Jadi contohnya sekarang Bayern dengan Kompanynya, padahal sebelumnya sama Burnley Alonso juga gak punya CV yang menarik, tapi mereka ternyata jadi pelatih ini bisa memberikan ide yang fresh ya. Dan ini pertanyaan dulu, gue potong Mir. Kalau buat Nadif kan pro player nih, atlet dari sisi pemain gitu kan. Kalau diajarin sama pelatih yang boleh dibilang bukan comes up dari atlet, atau mungkin dia seorang yang memang yang jago tim talk aja, revolusi. Karena kalau kita lihat video-videonya Xabi sekarang, ketika dia ngelatih tetap aja gitu kayak dia ikut main jadi pemain yang ngajarin dengan cara, bahkan pemainnya aja kayaknya nggak bakal bisa seperti itu gitu. The way dia passing ya kan paling viral itu ya. Berarti pemain juga pasti kayak ngerasa dikasih ilmu baru kan dia. Betul. Kalau misalkan dari sisi kita sebagai pemain dilatih oleh pelatih yang bekas pemain, apalagi pemain top, itu kita dapat pengalaman yang double gitu. Kita langsung dapat dari ex pemain pro, dan juga sekarang dia udah jadi pelatih yang top. Nah kalau misalkan dari sisi pemain melihatnya pelatih seperti itu, justru itu ya jujur lebih dihargai gitu ya. Maksudnya lebih percaya ya. Iya, lebih percaya karena kita. Tapi Mourinho kan bukan bekas pemain. Nah kalau misalkan beberapa pelatih yang memang dia sebagai pemain namanya tidak terlalu top, tapi ketika dia menjadi pelatih dia juga bisa membuktikan kalau dia tuh bisa mendapatkan titel gitu. Nah kalau misalkan dari sisi pelatih yang bekas pemain pro, itu biasanya kita melihatnya tuh dia juga sebenarnya memang sudah melakukan dan benar. Tapi kita juga betul. Cuman kan kita juga lihat nanti pada akhirnya hasil akhir. Dia cuma ngomong doang atau dia juga bisa membuktikan. Nah, Xabi Alonso ini dia bisa membuktikan gitu loh. Karena kalau di Inggris banyak yang gagal ya Pak ya. Paul Scholes, Lampard mungkin ya masih so-so, tapi Rooney gagal itu padahal big player, tapi emang ternyata balik lagi ke penerapannya gimana. Mungkin nanti kalau gue jadi pelatih nggak ada yang denger kayaknya. Juga ya. Nah, carinya pakai nih kayak gini nih. Iya. Karena biasa atau nggak main fun football buat konten-konten doang kan, ngelatih jadi. Karena Xabi Alonso tuh ukuran pelatih masih muda ya. Iya, sangat muda. Ngejaga badannya banget ya kan, kelihatan gitu. Gue gak jaga badan. Sama kita lah. Iya. Oke, dan ini tadi Kompany cukup sukses di musim pertamanya, sekarang unggul 8 poin dan di timnya ada Harry Kane yang gak pernah angkat satu pun trofi besar. Nah ini pecah gak nih tahun ini Pak kira-kira? Harry Kane pecah ya? Ya. Bundesliga dia udah pesan lemari ya dari sekarang. Udah pesan lemari. Mungkin udah dari di Spurs sudah pesan tapi gak keisi-isi. Dan udah umur 30 tahun juga Harry Kane, jadi mungkin udah saatnya. Dan dia kan pindah ke Bayern harusnya otomatis juara Bundesliga sebenarnya itu kan. Kalau pabrik-pabrik di Jepara tuh lagi nyiapin bentuk dari lemari untuk kalau Bundesliga kan bulat tuh pialanya kan jadi sesuainya kita lihat lah. Dia lagi berharap banget. Dari lu Div gimana? Munchen pecah ya? Pecah telur ini pasti Harry Kane mendapatkan titel pertamanya di Bayern Munchen. Dan kita
tetap harus memberikan kredit ke Leverkusen karena walaupun musim ini mungkin masih peluang juaranya masih kecil, tapi tahun lalu mereka bisa jadi juara, punya rekor unbeaten yang cukup panjang dan apa yang Alonso lakukan di Bayer Leverkusen nih sangat spesial lah. Nah ini secara kepelatihan kira-kira Alonso bakal awet nggak Pak menjadi pelatih top? Ya, apalagi kalau boleh dikatakan kemarin kan sebenarnya udah diburu sama Benar. klub-klub top. Betul. Dia menyatakan bahwa sampai ada press conference sendiri mengatakan bahwa dia masih tetap 1 tahun lagi di Leverkusen atau enggak periodenya masih dipanjangkan. Jadi mungkin dia setelah ini juga akan kembali lagi dipinang oleh tim yang bagus, klub yang bagus, yang lebih besar lagi, yang memang udah punya histori sendiri di liga masing-masing atau di Liga Eropa. Ya kita lihat aja, kita nantikan. Kalau menurut lu kemana Alonso cocoknya deh abis Leverkusen ini kan mungkin dia bangun karir dulu di Leverkusen, enaknya abis ini kemana Div? Kita tadi bahas tim besar ya di awal, Real Madrid. Real Madrid. Wow, karena mungkin emang Ancelotti bentar lagi mungkin ya, karena sempat ada rumor juga Ancelotti mau pegang timnas Brazil atau mungkin tim lain. Jadi benar. ke Real Madrid sih emang kayaknya cocok ya. Ya, karena Liverpool udah ada Arne Slot soalnya Pak ya. Ya, tadinya kan semua orang pengen pengen Xabi Alonso di Liverpool, tapi ternyata kayaknya susah berpaling lagi nih dari slot. Ya, gue sih berharap ke Chelsea sebenarnya Alonso. Oke. Karena cocok sebenarnya Alonso di Chelsea dengan pemain Ya. muda, kayaknya bisa Alonso. Tapi kayaknya sekarang juga oke juga kan masih sebenarnya kan. Maresca oke lah. Maresca. Ya ini fun fact juga, Ritz sama Frimpong tuh 2 pemain yang cedera sebenarnya waktu itu dia pernah cedera panjang, tapi Xabi Alonso meyakinkan dan 2 pemain ini siapa yang nggak tahu sekarang dia namanya sebalik Frimpong balik ke timnas masuk ke timnas Belanda sekarang. Ritz ke timnas Jerman. Strikernya juga Boniface. Itu juga bakal laku banget musim depan pasti ya kan. Musim terakhirnya ini adalah musim terakhir Leverkusen yang mereka harus hati-hati juga karena bisa jadi bubar, Sabinya keluar, semua pemain-pemain bintangnya juga keluar sendiri. Oke. Dan menarik banget Bundesliga dan gue juga deep down sebagai fans timnas Inggris pengen Harry Kane angkat trofi lah sekali lah tahun ini, mungkin tahunnya Harry Kane dan tahunnya Vincent Kompany. Oke, sekarang kita udah bahas minggu lalu beberapa transfer menarik dan kita sekarang mau nilai nih. Kira-kira mereka nih udah cukup perform lah ya karena mereka udah main beberapa kali. Yang pertama ada Anthony di MU, dia dibilang Lord dan sekarang 2 laga 2 MVP. Ini yang salah MU-nya apa Anthony-nya nih, Div? Gimana Div? Ya, kalau misalkan kita throwback dulu ke MU waktu misalkan dia debut pertama di MU, dia langsung cetak gol kan ya waktu itu. Nah, ini yang harus dijaga itu dari Anthony sendiri supaya gimana caranya supaya dia bisa konsisten terus bermainnya. Nah, ini juga dia sudah mendapatkan 2 MVP, 2 pertandingan 2 MVP. Nah, ini tuh harus bagaimana dia menjaga konsistensi permainan dia supaya dia tuh terus perform gitu. Nah, supaya ya nggak sama halnya dengan di MU, akhirnya dia nggak dapat menit bermain dan akhirnya dia pindah ke Real Betis untuk mendapatkan menit bermain. Jadi maksudnya konsistensi dari dia dari awal yang startnya udah bagus, pertahankan. Oke, dan sebenarnya sebelum gabung MU dia di Ajax kan sebenarnya oke ya Pak ya. Jadi mungkin yang salah MU-nya apa Anthony-nya emang di Premier League gak masuk atau Erik ten Hag-nya atau gimana nih Pak? Salahnya di mana nih Anthony? Kayaknya kalau fanbase Anthony nggak sebanyak fanbase MU, jadi mendingan kita salahkan Anthony aja deh. Iya emang Anthony mungkin emang lebih nyamannya di Spanyol kayaknya. Mendingan ya kan. Tapi kita tunggulah setelah 5 laga gitu ya, dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang tetap ada di jalurnya di sini, man of the match terus misalnya, terus ngebantu tim Real Betis sendiri akan menjadi tim salah satu balik lagi yang mereka memang butuh pemain bintang lagi ya kan, setelah Joaquin terakhir juga dan yang lainnya juga ada, kita nantikan Anthony. Oke, dan di transfer window dan di tim selanjutnya ada di Milan. Kita lihat Milan nih gebrakannya di transfer window kemarin menarik banget sih. Ya. Ada Kyle Walker dengan pengalamannya di City, kapten di City, main solid dan kelihatan banget dia bisa nge-guide tim Milan ini dengan pengalamannya. Terus ada Santiago Gimenez, Morata di loan dan Gimenez masuk dan bisa ngasih impact juga. Terus Joao Felix ini yang cukup sayang ya menurut gue di Chelsea harusnya bisa cukup lama lah karena di kontraknya sebenarnya panjang. Ternyata
di loan, dan kemarin Felix juga bilang kayaknya abis ini pengen masih di Milan, dan ini merupakan salah satu transfer window terbaik sih. Maksudnya salah satu tim dengan transfer window terbaik di Januari ini. Menurut Pak Dika gimana, Pak? Akan membantu Milan untuk at least ke top 4 nggak? Tentunya mereka udah lebih banyak pilihan sekarang pemain-pemainnya, apalagi di barisan depan yang boleh dikatakan kemarin ya udah Rafael Leao, terus kemudian ada Tammy Abraham yang ya cetak gol lagi, terus kemudian khususnya saya ngelihat 2 pertandingan terakhir Santiago Jimenez main bagus. Dia punya banyak kelebihan dengan kaki kirinya, posturnya juga tinggi. Jadi ini adalah darah baru lah buat Milan sendiri gitu. Jadi rotasinya lebih bagus. Joao Felix, saya belum yakin dia pemain the real mega bintang atau cuma namanya dia bagus sebenarnya. Karena pindah-pindah mulu sebenarnya ya. Dan cara dia cetak gol juga kemarin di Roma juga oke lah gitu. Maksudnya belum sesuatu yang oke lolos offside one on one dengan kiper. Oke. Kita nantikan penampilan Joao Felix. Kyle Walker jelas akan memberikan energi baru ya, karena memang Milan banyak sloppy-nya banget di defense dan leadership-nya khususnya. Betul, leadership-nya kelihatan banget sih. Tapi yang menarik sekarang tuh memang akhirnya banyak ya juga yang pemain-pemain yang mungkin bukan pelabuhan terakhir para pemain yang udah berusia uzur sih ke Serie A, tapi sebenarnya klub-klub dari Serie A juga akhirnya udah mulai memperhitungkan gitu kan pemain-pemain dari Premier League juga asli dari sisi Inggris. Bahkan pemain Inggrisnya juga sekarang kan di Serie A juga cukup banyak ya. Di bener. Milan aja ada Abraham, ada Walker. Jadi emang ini merupakan salah satu opsi terbaik juga. Dibanding mungkin pindah ke tim di papan tengah di Inggris, mungkin mereka bisa coba peruntungan di Serie A. Kalau menurut lu dari transfer window ini Milan bisa finish posisi berapa, Div? Sekarang 7 ya? Sekarang 7 dia. Ya mungkin dia bisa 5 kali ya. 5. Karena dengan tambahan amunisi baru ini ya dia berdampak cukup besar juga untuk AC Milan di pertandingan terakhir ini. Oke, selanjutnya masih di Serie A. Tadi juga udah kita bahas. Ada Randal Kolo Muani, 5 gol, 3 penampilan. Best signing di Januari ini? Iya, boleh dikatakan dia harus keluar dari untuk bisa bergabung dengan tempatnya para pemain bintang untuk mengintroduce dirinya sendiri bahwa dia memang layak pemain yang luar biasa. Saya ngeliat pertama kali kemarin di World Cup, ngamatin bener-bener Kolo Muani ini bener-bener pemain yang sangat potensi gitu dan kuat banget gitu. Terus cocok Juventus akhirnya karena Dusan Vlahovic we know exactly karena dia butuh bola-bola matang segala macam. Tapi kalau Muani adalah pemain yang udah dikasih bola untuk bisa dia create sendiri gitu. Dan gol-golnya kemarin di Serie A juga terbukti seperti itu gitu. Cara eksekutornya sangat cocok sekali untuk bisa menjadikan dia menjadi single fighter di barisan depan Juventus. Jadi untuk saya dia akan menjadikan salah satu hot transfer market lagi di musim depan karena kan balik lagi kan. Nah, kita lihat apakah akan dipermainkan oleh Juventus. Saya rasa sih pasti sih kayaknya. Sih, harusnya ini juga kalau dia juga kelihatan udah cocok ya di Juve. Jadi why not? Kalau menurut lu gimana? Kecuali Real Madrid ya. Sebenarnya Real Madrid kan soalnya juga. Karena sebenarnya dia nggak punya striker real. Iya benar kan. Jadi emang cocok ngeliat kayak gini gitu, waduh. Lagi juga dia statusnya kan masih loan juga kan, belum pasti akan dipermanenkan atau enggak, walaupun banyak media yang menyebutkan mempermanenkan. Kalau Muani ini kalau transfer buat ini kayaknya bisa dikatakan ya top transfer lah. Top transfer ya di 2025. Tapi ya seperti yang kita bahas kemarin juga, Marco Asensio tampil cukup ciamik waktu Aston Villa lawan Hotspur. Dia benar walaupun dia tidak mencetak gol tapi dia memberikan dampak yang luar biasa gitu. Tapi ya kita lihat aja. Jadi based on stats kalau Muani ya mungkin bisa bilang yang terbaik ya. Oke. Itu dia kalau dari transfer window di Eropa. Sekarang kita ke bola lokal ya. Dan yang menarik nih di beberapa pekan terakhir Patrick Kluivert sering ke stadion nih nontonin tim Liga 1 bersama tim-timnya, dan banyak juga pemain yang sekarang bisa step up. Banyak pemain seperti kayak contohnya mungkin Sananta, ada Egy, ada Kambuaya. Mereka sekarang tiba-tiba menjelma lagi, semangat baru karena mungkin ini persaingan jadi terbuka lagi ya di timnas. Dan juga ada Victor Detan yang sempat di AFF kemarin perform.
juga mencetak beberapa gol. Kira-kira pemain mana nih yang bakal menyita perhatian Kluivert, Pak? Ini kalau nggak salah pertandingan di Stadion Patriot Ya, Persija Persija. lawan Biak ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan itu pertandingan yang bagus banget sih. Quality dari sisi matchnya juga oke. Biak dengan 10 pemain masih bisa main bagus gitu kan. Di situ ada Schroyer, terus kemudian di lokal bahkan Tahir main bagus. Iya, Ya benar. kan? Dan saya memang dari dulu ketika Tahir masih jadi pemain muda pun di Persipura juga highly rate dia sih. Sebenarnya dia adalah salah satu pemain yang potensinya besar sekali gitu. Dan di partai ini mungkin kalau di Hanan juga harus masuk radar. Iya, ya betul, kan? Rayhan Hanan. Rayhan Hanan karena memang beberapa partai terakhir dia krusial banget untuk Persija. Jadi ya kita harapkan ada nama-nama baru lagi ya selain yang Betul. boleh dikatakan sering hilir keluar masuk dari timnas di TC senior juga. Karena kalau di zamannya Sintayong mungkin kerangka timnya sebenarnya udah kelihatan ya, kayak kita udah tahu lah siapa yang nanti bakal dipanggil. Nah, ini jadinya semacam open lagi nih, persaingan terbuka lagi, dan ada juga tadi nama seperti Victor Detan dan beberapa pemain yang sempat perform di AFF. Apakah ini juga momen-momen untuk mereka dipanggil di bulan Maret nanti? Betul. Ini kalau misalkan kita lihat Kluivert juga kemarin sempat ke Malut juga ya. Maksudnya dia belusukan sampai ke beberapa pertandingan. Ada dia Persija Dewa, terus kemudian di Malut lawan Borneo. Ya kan? Dia benar-benar menyaksikan terjun langsung. Dia langsung melihat bagaimana situasi sepak bola Indonesia, kulturalisasi budaya sepak bola Indonesia. Nah, kalau misalkan kita bahas tadi ya seperti pemain contoh Victor Detan yang bermain di AFF atau pemain muda lainnya, banyak pemain-pemain muda yang potensial yang mungkin bisa dicoba nanti Maret untuk diberikan pengalaman. Nah, kalau misalkan kita lihat Victor Detan, kalau misalkan kita ngelihat statistik kemarin, dia memang selalu masuk di babak kedua, tapi dia selalu memberikan dampak. Banyak media-media bahkan memuji Detan sebenarnya di timnas ya yang AFF kemarin ya. Iya, kemarin banyak media yang menyatakan bahwa dia setiap masuk memberikan dampak gitu. Karena ya dia tipe pemain yang tidak pernah menyerah, maksudnya dia terus berlari gitu. Dia benar-benar pemain yang eksplosifnya luar biasa. Ya karena Detan sendiri sebenarnya pemain multifungsi, nomor 10 bisa. Kemarin di timnas banyak banget dia pakai nomor 10. Dia maksudnya di area posisi taktikal nomor 10. Mengintai boleh dikatakan, tapi menjadi pasangan yang serasi juga buat strike kemarin. Terus di winger di PSM balik lagi berapa kali assist juga untuk striker asingnya sendiri, dan penampilannya boleh dikatakan memang ini yang harus dicoba sih sebenarnya, karena memang kapasitas pemain-pemain di Indonesia untuk dari sisi lokal wingernya sangat luar biasa, punya potensi ya kan. Sayuri bersaudara, kita lihat tadi Schroyer sendiri gitu, dan ini adalah sebuah hal yang saya sih sangat benar-benar dari dulu pengen banget gitu pelatih timnas Indonesia tuh terbang ke sana kemari gitu. Karena itu adalah tanda bagaimana cara untuk menyalakan api semangat para pemain gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya dilihat oke lah, walaupun dulu mungkin Nadif kembali lagi yang main lah, disiarin langsung nih pertandingan gitu, semangat kan. Tapi karena sekarang udah terlalu banyak dari sosial media, dari apapun lah, bisa live streaming dari mobile penonton juga gitu, tapi kayak jadi sesuatu yang udah biasa. Tapi kalau ditonton nih semua sekarang sama Patrick Kluivert dan Denny Lanza dan semua asisten coachnya, itu otomatis dia kayak mau membuktikan gitu. Terbukti Dewa juga yang akhirnya mendapatkan, Dewa United yang memberikan benefit dari semangat hal tersebut ya. Dan Kambuaya sih top sih. Kambuaya top banget. Kambuaya dan Egy benar-benar Egy segala macam. Dia seperti menunjukkan mode timnasnya di keluar. Karena peluang untuk menjadi pemain starting line up timnas yang baru kan terbuka lebar. Ini masih terbuka banget sih. Karena kita kan juga belum tahu ya nanti core timnya nih diisinya pemain-pemain seperti siapa saja, dan ini bakal jadi menarik banget, persaingan baru lagi, dan ini bakal bisa dibilang terbuka lagi nih untuk semua pemain untuk balik lagi ke timnas. Oke, dan di Liga 1 bakal ada Derby de Indonesia. Ini salah satu pertandingan terbesar di Indonesia, Persija lawan Persib. Dan yang bikin serunya sekarang Persib di peringkat 1, Persija di peringkat 3. Ini juga jadi pertandingan perebutan gelar juara nih. Prediksi lu gimana, Div, sebagai ya itulah ya, peluangnya? Kita melihat pertandingan ini akan berlangsung di
di kandang Persija berarti ya di Stadion Iya, Patriot. Nah, terus kalau misalkan lihat dari poin memang Persib agak jauh ya dengan Persija, tapi ya kita lihat Persija dengan fansnya, dengan The Jackmania selalu memberikan tontonan yang menarik, entertain selalu. Kita akan melihat bahwa Persija dengan Jackmania-nya akan melawan Persib Bandung yang seorang diri, ibaratnya seperti itu ya. Mungkin ya jujur aja mungkin ini pertandingan yang seru dan mungkin Persija bisa menang skor tipis atau Persib juga bisa menang skor tipis. Tapi ini gelar juara juga udah semakin di depan mata Pak buat Persib. Peluangnya masih terbuka nggak untuk Persija keep up sama Persib? Tentu masih, karena kalau kita lihat di Liga Indonesia tuh melebihi FA Cup gitu. Terlalu banyak kejutan-kejutan, magicnya. Dan ini sebenarnya yang menarik gitu dari sisi Liga 1 gitu, dan ya Liga 2 juga apalagi gitu, Liga 3 apalagi juga. Tapi kalau boleh dikatakan bahwa kita nggak usah ngomongin derby negara-negara manapun. Kalau pemerhati sepak bola Indonesia nanya dulu deh ke dirinya masing-masing, udah pernah belum nonton ini The Real Match yang super intense. Boleh dikatakan drama pertandingannya dari dulu. Kalian mungkin masih belum memperhatikan saat itu. Tapi luar biasa, drama-drama cerita menariknya tuh selalu ada aja. Jadi saya cukup beruntung lah menyaksikan beberapa kali di stadion untuk bisa sekedar mencoba menikmati, tapi berharap ada tambahan-tambahan cerita bonus-bonus bumbunya, dan itu selalu didapat gitu. Jadi kita nggak bisa prediksikan Persib yang udah unggul jauh, karena Persija pasti punya semangat yang luar biasa, apalagi Deadman striker Gustavo Almeida. Itu betul-betul dahsyat banget sih. Kalau kita lihat dia musim ini membuktikan keganasannya, terus apalagi di sini ada David da Silva. Ciro juga ada Ciro ya, harusnya fotonya di sini, tapi boleh dikatakan ini adalah partai yang ganas untuk bisa dinantikan. Jadi make sure besok hari Minggu. Benar, hari Minggu. Jangan kemana-mana sore ya, karena kick off-nya sore kan. Kick off sore. Jadi ya kalau bisa moga-moga saya dapat tiket untuk bisa nonton langsung di Stadion Patriot. Tapi pengen banget untuk bisa datang lagi untuk menyaksikan bagaimana mereka betul-betul menyambut Persib Bandung, dan juga mencoba untuk memberikan sebuah pressure agar di papan atas kembali lagi meriah tuh semangatnya. Karena sekarang gapnya udah lumayan jauh ya, 9 poin kayaknya. Karena 9 poin. Mendadak ada Dewa United di tiba-tiba Dewa udah peringkat 2 sekarang. Tapi memang kadang kalau misalnya kita lihat jadwal Liga 1, kadang yang harus kita highlight itu Persija main kapan ya? Di awal musim kan selalu. Iya, karena pertandingan ini benar-benar ya kadang kita nggak lihat klasemen dia berapa, tapi pertandingannya selalu menarik. Benar. Dan itu tadi yang bikin menarik, ini ngaruh banget ke title race kedua tim. Iya, dan kita tetap berharap, menghimbau adalah boleh pressure setinggi mungkin, tetapi perdamaian dari sisi masalah, dan boleh dikatakan tetap memberikan jaminan keamanan yang luar biasa untuk tim tamu. Harus kita berikan selalu campaign-campaign yang positif begini gitu. Jadi nikmati pertandingan dan juga boleh memberikan sebuah pressure, tapi tetap aja jaminan keamanan di atas segalanya. Betul, karena kan di luar negeri sebenarnya El Clasico itu kan juga partai besar, luar tapi biasa. Keamanannya tetap menjadi nomor 1 karena balik lagi ini hanya 90 menit ya. Betul, di luar lapangan ya udah selesai. Ya. Nah, Pak Dika kan dulu sempat Pak Dika ini kan cukup berpengalaman dan pernah bergerak di industri sepak bola lokal juga nih, Pak. Nah, ini ngelihat kedua tim ini dari sisi luar lapangannya dulu tuh gimana sih, Pak, pas masih di Persija mungkin? Ya perang dari sisi masalah bagaimana caranya untuk bisa memberikan influence terhadap sepak bola nasional secara keseluruhan. Value kedua klub ini dahsyat sekali. Ya kalau kita katakan Persib itu satu Jawa Barat gitu kan. Iya, satu Jawa Barat. Satu Jawa Barat. Bahkan ini gelarnya di mana ini? Bekasi. Sebenarnya Jawa Barat. Nah, tapi boleh dikatakan bagaimana sebuah klub itu ingin mencoba untuk saling berlomba untuk bisa mendapatkan sponsor menjadi sebuah pride. Tapi dari sisi masalah jaminan mereka untuk bentuk kelayakannya identik dengan sebuah klub itu juga sepertinya nggak terjadi juga di Indonesia gitu. Bahkan ya siapa sih yang minum kopi, misalnya Persib kita bicara kopi ABC, di sini juga Starling abang-abang masih jual kopi ABC dan laku-laku aja gitu kan. Jadi it's okay untuk semua untuk menemukan industri sepak bola di Indonesia. Jadi kita berharap sih semua brand, semua apapun yang mau mencoba masuk ke Liga 1, ayo berbondonglah gitu. Karena
agak miris karena boleh dikatakan di tahun ini banyak sekali stadion-stadion sepi. Bener. Mungkin karena efeknya terlalu banyak hal-hal yang berkaitan non teknis Iya, gitu Mir. Jadi kayak misalnya renovasi stadion itu renovasi, harus away supporter juga dilarang gitu kan. Kapan lagi gitu sebenarnya untuk kembali lagi lah nuansa-nuansa kayak dulu kita lebih mudah untuk bisa mendapatkan kebebasan datang ke stadion juga gitu kan. Karena sedih juga sih gitu. Indonesia kan emang juga yang mungkin kalau nanya pemain luar apa sih yang paling berkesan itu fansnya di stadion ya. Sementara musim ini sering banget stadion kosong itu jadi emang pasti ngaruh banget nih ke setiap tim. Dan gue pribadi sih sebenarnya masih tetap sekarang gitu ya beranjaknya usia lebih menikmati Liga 1 loh dibandingkan maksudnya daripada Liga Eropa gitu. Maksudnya Liga Eropa oke lah mereka punya entertain dan segala macam, tapi kalau Liga 1 tuh benar-benar ingin mencoba untuk melihat menikmati bagaimana sebenarnya keunikan dari Liga 1 ini. Jadi banyak potensi yang masih tidur untuk bisa kita bangunkan bareng-bareng untuk bisa membangkitkan supporting timnas tapi juga supporting industri sepak bola untuk supaya tumbuh lagi gitu sih. Kalau gue juga ngelihatnya sebagai fans yang di layar kaca mungkin ya. Dari sisi permainan sebenarnya udah menarik semua kok mainnya kayak Persija, Persib, Dewa itu tuh mainnya enak-enak. Jadi kan banyak yang mungkin di luar sana bilang nggak menarik karena mungkin mainnya long ball. Sebenarnya nggak juga. Mereka mainnya udah seatraktif itu dan worth it banget sebenarnya untuk ditonton apalagi langsung nonton ke stadion kan. Dan living legend Marco Simic, siapa nggak kenal kehebatan dia di era semenjak dari 2018 dan sekarang masih mencintai Persija. Terus kemudian Rizky Ridho juga menampilkan ini center back apa bisa juga bawa bola dari belakang gitu kan. Uniknya juga Beckham juga tetap aja gitu the symbol of Persib yang dari dulu gitu. Terus ya pemain-pemain asing ini kan kita lihat set standar pemain asing yang udah mereka coba berikan. David da Silva, Gustavo itu benar-benar kayak ya udah semua kapasitas kualitas pemain asing di Indonesia tuh harusnya kayak mereka semua, kayak Simic, kayak Ciro. Ini yang harusnya sebenarnya agent-agent semuanya tuh berlomba untuk bisa memberikan kualitas pemain asing yang this is the real deal. Bahkan PSBS Biak loh, pemain asingnya satu set itu semua menurut saya bagus semua. Tinggal bagaimana habis itu kita berikan bahwa mereka ada satu komponen dari sisi operator untuk memberikan bahwa ya udah yang main harus main-main asing yang bagus lah gitu. Oke. Dan prediksinya lah, boleh lah kalau ini prediksinya lah dari Nadif dulu lah. Ayo Div, prediksi ya Div. Waduh, tadi kan sempat bilang kan kalau nggak Persija atau Persib pokoknya menang tipis. Iya. Oke deh, oke. Kalau dari Padika seri ya. Ya, berharapnya tapi nggak 0-0 sih sebenarnya karena biar terjadi quality pertandingan, quality pertandingannya bagus gitu. Jadi 2 sama untuk partai ini. Oke. Dan excited banget sih. Ini hari Minggu jam 3:30 ya guys ya. Yang mau nonton langsung aja ke Stadion Patriot Bekasi. Oke, sekarang kita masuk di segmen terakhir yaitu di segmen pro dan kontra. Oke, jadi gua kasih statement, Pak Dika dan Nadif bisa pro atau kontra dengan statement yang gue berikan. Oke, statement pertama nih dari Pak Dika deh. Kiper harus bisa build up. Kan di zaman sekarang nih kiper harus bisa build up padahal di zaman dulu mungkin yang penting bisa save aja gitu. Setuju nggak Pak? Setuju. Kalau dari sisi SSB, Div, nggak tahu lu latihan bola nggak dulu? Cuman kalau satu SSB tuh yang biasa, nggak usah ngomongin komponen ideal SSB lah. SSB itu sekolah sepak bola. Dari yang paling awal jarang banget punya pelatih kiper, Div. Jadi kiper itu sebenarnya dari dulu ya udah ikut main gitu. Bukan sosok kalau misalnya di sekolah zaman gue dulu itu biasanya memang ini joker nih biasanya nih kalau dia udah kelebihan berat badan dikit itu otomatis benar. biasanya kiper. Nah tapi saat ini harus punya kapasitas itu gitu karena formasi dari sisi masalah dulu kan 3 back, sekarang mungkin ya balik lagi ada 3 back memainkan 4. Biasanya kalau dari sisi formasi 2 center back udah berseberangan jauh nih, muncul nih 1 nih. Nah, kiper ini yang bisa memainkan bola itu harus punya skill untuk bisa itu. Jadi para kiper yang masih muda semuanya latihan lah. Betul, build up ya. Saya juga setuju soalnya build up nih walaupun mungkin kadang bikin deg-degan penonton tapi emang untuk bermain ke depan menyerang itu salah satu peran yang paling krusial juga. Kalau lu juga setuju ya? Ya, setuju banget. Kalau kiper tuh harus digarisbawahi harus bisa build up. Harus bisa build up karena
ya dia tuh bagian dari tim yang benar-benar ikut jadi pemain juga gitu. Bukan 10 pemain satu kiper tapi 11 pemain. Nah, Jadi si kiper ini memang harus benar-benar bisa bermain, bisa build up. Kita sebagai penonton nih, kalau misalkan kiper kita nggak bisa build up, wah tegangnya minta ampun. Tegang, Kalau misalkan benar. bola ke kiper, bahkan kiper-kiper ya mohon maaf, kiper-kiper dunia yang notabene tim-tim top tetap aja bisa bikin kita tegang gitu. Tapi Iya. kalau misalkan Manuel Neuer kita kasih passing bola, ya udah kita menikmati tontonan tersebut Iya, aja karena kita tahu dia pasti bisa build up gitu. Iya. Itulah yang membuat kiper tuh, dan bahkan pelatih-pelatih sekarang tuh kalau misalkan pilih kiper tuh pasti dia bisa build up gak gitu. Bener, Iya. bahkan kan Itu, kayak De pelatih-pelatih. Gea tuh sampai dilepas sama MU karena katanya juga nggak bisa build up kan. Jadi emang build up nih salah satu komponen penting yang harus dimiliki kiper sekarang berarti ya. Andai kan masih ada yang ingat nggak Rene Higuita? Oh, yang Scorpion kick, Ya, Scorpion kiper kick. Kolombia. Kalau modelnya kayak gitu, Agak berlebihan kayaknya, agak berlebihan. bukan build up dia bawa sendiri aja udah kan. Tapi satu lagi, bukan hanya Aksi. bisa build up, tapi bisa main kaki kanan dan kaki kiri. Iya, Oke. betul. Itu juga harus bisa di highlight karena dia bukan hanya build up ketika situasi dan kondisinya sedang high pressure dari tim, terus dia misalkan ada di sisi kiri sedangkan dia kaki kanan, dia bisa langsung long pass pakai kaki kiri seperti itu lah. Kalau di FIFA soalnya gue juga kiper harus bisa passing lah. Harus bisa main dari bawah. Hanif nggak setuju, Hanif. Nggak setuju. Kiper katanya main tangan aja Pak, nggak harus build up. Main. Yang penting Padahal tangan. kalau dia bawa kipernya dimajuin terus. Oke, next. Xabi Alonso adalah pelatih terbaik di seumurannya. Setuju nggak, Div? Setuju. Dia di usia sangat muda ini udah memberikan 1 gelar dan rekor 33 pertandingan tak terkalahkan ya. Iya. Dia wah itu rekor yang luar biasa sebenarnya untuk pelatih di usia dia, dengan komposisi pemain yang bisa dikatakan tidak banyak pemain-pemain yang ya bisa dikatakan pemain dunia gitu, tapi dia malah menciptakan pemain-pemain muda menjadi pemain top. Xabi Alonso ya. Xabi Alonso. Pak Dika? Ulangi coba kalimat pertanyaannya. Xabi Alonso adalah pelatih terbaik di seumurannya. Seumurannya. Kalau di seumurannya mungkin Sabi gitu yang boleh dikatakan tadi kita bahas skillnya dia, persona dia juga dahsyat juga untuk bisa membuat bahwa keyakinan para pemain yang dilatihnya tuh ngeliat oh ini emang pelatih jago gitu kan, tekniknya gitu. Jadi oke, ya mungkin bisa kita debatkan bahwa dia salah satu top 2 gitu ya. Kalau Oke. apalagi sekarang besok aja lah tesnya tuh lawan Company gitu misalnya kan. Jadi mungkin di kalangan pelatih muda lah ya, dia Iya. yang terbaik ya, Iya. Xabi Alonso. Arne Slot masih muda juga sih. Arne Slot mungkin di atasnya Oh, dikit iya. lah. Oke, Xabi Alonso karena emang apa yang dia lakukan tahun lalu itu emang gokil sih. Iya. Sama Leverkusen lagi kan. Oke, ini terakhir. Nah, ini dari Pak Dika sih, karena Pak Dika kan pernah hidup di era tanpa VAR ya. Jadi keputusan VAR harus diumumkan wasit melalui pengeras suara stadion. Sangat Mir, karena gua juga pencinta USA Sports, NBA, NFL, semuanya tuh gua lahap lah istilahnya sampai NHL juga, hoki es aja kadang karena main game sih dulu. Tapi semuanya is all about fairness Iya. gitu. Maksudnya semuanya tuh Transparan ya. apapun diumumkan gitu. Jadi ada bentuk hal yang boleh dikatakan adalah ketika wasit itu juga harus dia terus harus belajar berkomunikasi gitu. Kemarin sempat ada di Liga 1 awal-awal. Iya benar. Dia ngomong untuk hanya keputusannya aja, tapi setelah itu hilang. Kenapa gitu? Maksudnya ini harus dipertanyakan juga. Karena mau nggak mau kembali lagi gemes pemain-pemain sih Div ya. VAR itu kemarin di US MLS gitu ya, terus MLS. ada Di Carabao Cup kemarin Newcastle lawan Arsenal diumumin diumumkan tuh. juga kan Mm-mm. gitu. Bahkan ada satu, saya lupa deh di MLS atau gimana. Oke, dia memberikan sebuah pernyataan, dia bilang however, dia bilang gitu. Oh, Jadi oke. akhirnya satu penonton yang udah terus dia ketika dia dengar kalimat however, ada apa lagi nih? Oh, ternyata dari situ ternyata ada entertain. Sosial medianya juga akhirnya dia membawa arus yang sangat bagus untuk menjadikan sebuah konten mahal. Tapi inilah yang harus dilakukan. Jadi semoga didengar ya kan, untuk bagaimana caranya wasit-wasit ini harus belajar personal branding dia lah. Turun ke lapangan ya harus rapi, harus ganteng, ngomong bagus, menjelaskan bahasa Inggris. Iya. Jadi kadang-kadang kemarin di Liga 1 pronunciation bahasa Inggrisnya menyedihkan sih. Ada beberapa wasit yang kayak masih salah sebut segala macamnya gitu. Jadi ya harus berubah gitu, karena
namanya juga VAR, singkatannya juga dari bahasa Inggris. Iya benar, Ya kan? Video Assistant Referee. Nah, gitu. Dan ini juga bisa sebagai salah satu bentuk tanggung jawab wasit ya, kayak lu udah ngasih penalti, ya kenapa penalti, ya lu jelasin lah di stadion. Nah, lu kan sebagai pemain dulu belum ngerasain VAR ya Div ya, tapi di lapangan waktu itu. Nah, tapi kan pasti pernah merasakan beberapa keputusan wasit yang mungkin janggal ya kan. Tapi dan dengan adanya VAR dan akan diumumkan di stadion, misalnya POV lu sebagai pemain, lu bakal lebih puas nggak? Betul, sangat puas sekali karena ya kalau misalkan kita melihat ya sorry to say pertandingan yang mengakibatkan ada perkelahian dan lain sebagainya itu karena apa? Kadang karena keputusan wasitnya tidak jelas. Gak jelas emang. Nah, sekarang kita udah ngomongin ada masalah, ada VAR. VAR udah diadakan, berarti buktinya sudah jelas, sudah ada. Tinggal transparansinya disebutkan juga apa nih, kenapa bisa penalti, kenapa bisa kartu merah, seperti itu harus disebutkan karena transparansi terhadap dari pelatih, dari wasit ke pelatih, wasit ke pemain itu sangat terbuka. Apalagi kalau misalkan tadi disebutkan ke penonton yang however teman-teman penonton jadi langsung wah ada apa nih, itu juga kita lihat dari sisi branding wasitnya juga dia ya sesuatu lah pengadil lapangan yang benar-benar kita hormati, kita hargai gitu. Karena keputusan dari dia ya ada buktinya. Jelas, ada timnya juga, tim dari wasit yang VAR-nya juga butuh berapa biaya itu untuk VAR karena benar-benar untuk memberikan kualitas pertandingan yang luar biasa fairnya gitu. Jadi ya buat saya pribadi kalau misalkan sebagai pemain bola melihat transparansi ini ya sangat diperlukan sekali gitu. Nah itu berarti kan POV lu sebagai pemain pasti bakal membantu banget ya, karena di Liga 1 sebenarnya banyak ya berantem ribut karena kan keputusan wasit sebenarnya yang awalnya nggak jelas atau janggal, tapi kan dengan adanya transparansi ini pastinya pemain bakal ya udah deh, gimana, bener nggak? Ya betul, apalagi kalau misalkan ya tadi seperti yang dibilang wasit bisa berbahasa Inggris dengan pronunciation yang sangat baik karena Liga 1 full of udah hampir pemain asing semua, pemain asing, dan juga tim Liga 2 juga udah mulai dengan pemain asing gitu. Jadi ya insight dari kita sebagai penonton atau pelaksana pegiat ya kita juga ingin merasakan sesuatu yang ya benar-benar fair, transparansi. Dan kemarin kalau nggak salah ada di pertandingan Liga 3 gitu. Liga 3 ada apa tuh? Ketidakjelasan di menit akhir, wasit ketika ditanya ini kenapa wasitnya langsung lari pergi. Tidak ada kejelasan. Dan di media sosial cukup ramai juga itu pemain-pemainnya banyak berkuar-kuar di media sosial. Wasit kabur. 2 kata lucu hari ini, wasit kabur. Jadi tolonglah udah wasit ya transparansi kepada ya kita juga pemain kalau dijelaskan dengan sangat jelas dengan ya dasar maksudnya dasar hukumnya atau dia mempunyai buktinya, kita juga oke sih, kita oke referee oke. Jadi tanggung jawab lah ya wasit ya. Dengan adanya ini kan pasti jadi tanggung jawab kan wasit dengan keputusan. Jadi sebenarnya kalimat Leo tadi tuh ya udah deh, itu jangan sampai bentuk pasrah kita semua sih terhadap sepak bola Indonesia gitu. Maksudnya ini adalah harusnya masukan positif ya. Kalau wasit-wasit juga sampai denger nih, lihat dari sisi Top of the League di Akurasi TV, ya jangan tersinggung gitu, tapi malah harus lihat dari dirinya sendiri bahwa oh iya ya, apa ini harus yang dilakukan. Kita nih kan udah dijejelin nih. Tadi tuh Liga Eropa, TV di mana-mana nyariin langsung Liga Eropa. Wasit-wasit itu nonton gak sih sebenarnya? Ya kan yang ada di Indonesia tuh wasit itu nonton gak sih pertandingan itu untuk dicontoh aja. Wah ini ganteng nih, harus masuk lapangan gini, jaga berat badan nih, harus slim nih. Wah coba cari branding endorsan lah segala macam. Harusnya kayak gitu kan sosok wasit. Jangan sosok yang akhirnya cuman pengennya akhirnya nanti jadi salah satu udahlah, yang penting saya mau coba cari nafkah lewat wasit terus nggak mau ngapa-ngapain juga gitu. Jadi sebenarnya bukan menyalahkan apapun, tapi yang presentasi yang kita lihat di TV itu sangat menggemaskan dan menyedihkan sih sebenarnya, kebanyakan gitu. Kita lihat final PON kemarin dari banyak sekali hal-hal itulah ya itu. Jadi ya moga-moga lah ya kita lihat ini sebagai suatu masukan yang positif. Itu dia para wasit, semoga menonton dan menerapkan, jangan ditonton dong tapi juga diterapkan. Dan dengan tadi segmen seru tadi juga merupakan pembahasan terakhir kita. Oke, itu dia Top of the League episode 2, dan kita bakal balik lagi di minggu depan di episode 3 dan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.